Selamat siang para pemirsa. Ini saya kebetulan ada di dalam Keraton Surakarta, di depan Bangsal Marcukundo, di depan bangunan bersejarah Mardirenggo yang yayasan dari Pakubuwono ke-9 dan tempat tradisi Supit, dan pernah waktu itu Sinuwun Pakubuwono ke-10 juga di Supit sini. Nah, di depan saya ini ada Kanjeng Gusti Hangabei. Beliau itu adalah putra sulung dari Sinuwun Pakubuwono ke-13. Dan beliau akan menerangkan suatu event yang mungkin cukup menarik untuk pertengahan tahun depan ini, bulan Juni. Itu ada Jambore Keris Nasional. Dan ini akan berkumpul para pekeris-pekeris se-Indonesia. Mereka akan berjambore di sini. Di samping itu juga ada lomba keris dan juga untuk para pekeris dan juga untuk umum. Kira-kira bagaimana nanti penyelenggaraan pertengahan tahun depan ini, acara jambore yang baru pertama kali ini akan diadakan di pagelaran Keraton Surakarta? Kita mengawali acara ini yang nantinya akan disatukan dengan Wulan Suro tanggal 1 Muharram, yang persis nantinya keraton akan menggelar acara Kirab Pusaka. Dan ini momen yang sangat bagus pastinya untuk event perkerisan, yang mana pasti juga pegiat-pegiat keris masih melakukan tradisi jamasan pusaka di saat bulan Suro nanti 1 Muharram itu. Jambore ini harapannya memang untuk kegiatan nguri-nguri kabudayaannya, khususnya di bidang perkerisannya, supaya tidak tergerus zaman, tetap eksis, yang mana nanti digelar di pagelaran Keraton Surakarta mulai tanggal 26 sampai 29 Juni 2025. Ngaten Mbak Jimmy. Selain ada lomba karya keris lomba karya keris yang dijalani oleh para empu, juga ada kontes keris yang terbuka untuk umum. Itu waktu itu gimana, ada gagasan untuk penyelenggaraan ini? Kan sebelum ini kalau nggak salah pernah juga ada penyelenggaraan tapi di luar keraton waktu itu ya, masih di Karanganyar kalau nggak salah tahun 2023. Jambore pertama dilakukan Pataka sendiri di Karanganyar pada waktu itu, dan ternyata menuai hasil yang positif. Nah, menika yang jambore kedua berkolaborasi dengan Keraton Surakarta di Ningrat, yang mana akan diadakan di keraton di pagelaran Kagungan Dalam Keraton. Ya, nantinya event-eventnya akan ada lomba keris, khususnya lomba keris untuk khusus empu atau pengrajin itu. Kemudian ada kontes tosan aji kamardikan, Pak Jimmy. Yang untuk umum juga nanti ada bursa seperti biasa, bursa tosan aji. Kemudian ada gathering dari paguyuban keris tosan aji se-Indonesia. Kemudian ada sarasean untuk rembukan dengan paguyuban juga se-Indonesia. Kemudian ada demo tempa, nanti juga tetap diadakan demo tempa di depan pagelaran Keraton Surakarta, itu juga yang dilakukan oleh empu itu sendiri. Kemudian nanti ada live streaming untuk praktisi tosan aji itu juga. Ada lelang juga dari live lelang juga dari Pataka atau paguyuban tosan aji Karanganyar. Itu salah satunya kegiatan-kegiatan yang ada di Jambore Keris Nasional nanti. Pada tahun 2005 dunia itu mengakui keris Indonesia sebagai the masterpiece of the oral and intangible heritage of humanity. Saya kira suatu kesempatan yang waktu itu besar, dan ternyata itu menjadi semacam energi baru bagi dunia perkerisan untuk bangkit. Terus muncul waktu itu banyak peminat-peminat keris, lalu empu-empu keris juga mulai bermunculan, lalu paguyuban yang semula dari sekitar 50-an menjadi ratusan. Nah, ini kebetulan tahun ini ada yang menarik ini. Yang menarik ini wonten jambore keris nasional. Ini menapa apa yang akan dilakukan ini di Keraton Solo ini dengan adanya jambore nasional keris?
Ini berawal dari saya itu sering nongkrong atau ngobrol bersama teman-teman paguyuban perkerisan yang saya kenal juga. Mas, Bu, saya di keraton itu mau dihidupkan lagi kegiatan-kegiatan yang sifatnya bersinggungan dengan keris. Sudah lama di keraton itu tidak mengadakan kegiatan-kegiatan event keris. Nah, kebetulan dari paguyuban Tosan Aji Karanganyar atau Pataka Bumilawu ini saya gandeng. Karena monggo Mas bikin acara di keraton. Nah, kebetulan sudah pernah sukses di Karanganyar. Lah ini jambore kedua ini kita mau adakan di keraton, tentunya di saat mau bulan Suro atau satu Muharram. Yang mumpung keraton juga melakukan kegiatan ritual kira pusaka di bulan itu. Ya, yang melatar belakangi salah satunya untuk menciptakan nuansa wahana perkerisan supaya bangkit lagi di Nusantara ini, menjadikan supaya paguyuban keris Nusantara itu guyup atau monggo membuat kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak hanya sekedar bursa atau yang mana ada kegiatan-kegiatan yang positif gitu loh. Salah satunya karena sudah ditetapkan UNESCO itu kita kan mempunyai amanat dan tanggung jawab untuk warisan budaya yang tak benda di dunia itu. Kemudian dari kita sendiri selaku dari Lembaga Dewan Adat juga bersama Pataka Bumilawu itu ingin melestarikan keris dan Tosan Aji. Salah satunya karya-karya empu pengrajin pada saat ini untuk lebih berkelanjutan menjadi warisan budaya supaya tidak hilang budaya kita itu sampai kapanpun. Ngaten, Pak Jimmy. Apalagi sekarang setelah proklamasi tahun 2005 itu sebagai warisan budaya tak benda dunia, 3 tahun kemudian itu resmi menjadi masuk di dalam daftar International Cultural Heritage. Jadi resmi gitu. Jadi ini menjadi salah satu wujud tanggung jawab juga keraton untuk sebagai pusat kebudayaan mengembangkan budaya keris yang ada di Surakarta dan sekitarnya. Kira-kira apalagi tuh visi dari penyelenggaraan Jambore ini? Visi dari Jambore nasional itu sendiri sih betulnya untuk mudah-mudahan bisa menjadi wadah agenda tahunan yang mana menjadi kegiatan insan perkerisan di seluruh Nusantara, Pak Jimmy. Tentunya nantinya monggo dari kegiatan ini semoga ke depan itu perkerisan semakin marak, semakin maju, semakin banyak anak-anak muda khususnya yang tertarik dengan perkerisan, bahwasanya keindahan leluhur dalam membuat keris itu luar biasa. Dan yang terkandung filosofi makna-maknanya yang terkandung itu juga luar biasa, tidak hanya sekedar sebagai ageman atau pada waktu dulu sebagai senjata dan sebagainya, tapi di situ tersirat ada doa-doa dan sebagainya di saat empu dalam membuat keris itu. Juga pada tahun silam sekitar tahun 78 itu keraton kan memiliki Mantri Pande Nah, sekarang ini seperti karena perubahan zaman dengan perubahan perubahan di keraton dan juga di luar keraton sudah tidak ada lagi kepangkatan Mantri Pande. Nah, tetapi keraton kan masih melakukan penghargaan terhadap mereka yang berkarya di Tosan Aji untuk itu. Apa yang pernah dilakukan? Salah satunya keraton memberikan apresiasi kepada salah seorang empu pandai juga yang ada di Indonesia, khususnya di Karanganyar Kita berikan apresiasi untuk Empu Basuki yang mungkin beberapa kalangan pegiat keris pasti sudah kenal dengan beliau. Dari keraton beliau diberikan apresiasi berupa gelar kepangkatan menjadi Kanjeng Raden Aryo Basuki Yuwana Ningrat, karena beliau juga masih
nguri-nguri bidang Tosan Aji khususnya, yang mana beliau memakai pakem atau literasi yang punjernya itu dari Keraton Surakarta sendiri itu, dari dalam keraton Pak Jimmy. Ya. Ya bentuk apresiasi sekarang hanya seperti itu kan, karena perubahan zaman. Ya. Juga masyarakatnya tidak semua seperti zaman dulu, serba berpakaian kejawen dan menggunakan pelengkap ageman pusaka. Jadi bagi penerus-penerus di zaman sekarang yang masih nguri-nguri budaya seperti ini, ya kita apresiasi dalam bentuk seperti itu. Ya, ya, ya. Dan ini dalam Jambore kali ini juga akan digalakkan ya, seperti itu, artinya didorong untuk lebih banyak lagi orang melakukan pembuatan keris, dan juga tadi juga disebutkan mengenai mengkaji literatur yang ada di dalam keraton sendiri, yang ternyata juga banyak yang berisi tentang tata cara yang cukup lengkap ya. Jadi di keraton ada, di dalam keraton ada Sasono Pustaka yang mana masih menyimpan manuskrip tentang keraton itu sendiri, tidak hanya keris, masih banyak yang bisa dipelajari. Tapi salah satunya ada manuskrip keris yang mungkin bagi yang menjadi Empu Pande atau Mantri Pande di luar sana yang ingin mempelajari tentang perkerisan, monggo tinggal tindak saja ke keraton, belajar di dalam Sasono Pustaka ini. Tapi tidak boleh difoto ya? Ya, jadi langsung dipelajari langsung dipelajari dan di dalam Sasono Pustaka. Ditangkap sebisa di situ. Nama judul bukunya yang ada banyak macam-macam. Salah satunya ada buku berjudul Isining Wesi. Jadi Isining Wesi ini membabar tentang ricikan-ricikan keris, filosofi pamornya, bentuk-bentuk lunglungan yang ada di keris itu ada dibabar di buku yang berjudul Isining Wesi itu. Ya. Lalu harapan apa yang Gusti harapkan untuk Jambore kali ini? Jadi kemungkinan kan bisa diteruskan barangkali dengan awal dimulainya Jambore pertama ini, yang kedua ya. Pertama yang kedua di Karanganyar ya. Yang di dalam keraton pertama. Yang dalam keraton baru pertama. Harapannya tetap kepada seluruh paguyuban keris dan tosaan aji se-Indonesia kami mengundang untuk mendaftarkan diri untuk menghadiri Jambore Nasional Keris yang pertama kalinya akan diadakan di Keraton Surakarta. Ya, kesempatan ini juga kita gunakan untuk bersilaturahmi, berbagi, bercerita tentang sukacitanya di dalam perkerisan kita, bagi para empu, panja, pande dan yang pengrajin lainnya, ya ditunggu untuk memberikan karya terbaiknya yang nantinya akan dilombakan di Jambore Keris. Ya, juga memberikan peluang untuk pegiat UMKM supaya tetap lestari dalam bidang tosan aji itu. Dan nantinya itu kita ada door prize juga, yang mana hadiahnya juga menarik sekali. Apa kalau boleh tahu? 1 unit mobil yang jelas. Wah, luar biasa. Itu door prize ya? Door prize-nya nanti. Itu luar biasa. Saya kira ini akan menjadi salah satu agenda yang menarik nih pertengahan tahun ini, bulan Juni, pada tanggal 26 sampai 29, Jambore Keris Nasional yang untuk pertama kali akan dilangsungkan di pagelaran Keraton Surakarta. Semoga akan menjadi salah satu acara yang menarik, tidak hanya kalangan penggemar keris, tapi juga kalangan budayawan di Nusantara.